Good morning, everyone. Good morning, Miss. Morning, Morning, Miss. Morning. Miss. How are you Morning, Miss. today? Great, Miss. Great. We're I'm doing well. Okay, before we start our lesson today, let's begin our class with short prayer. Please bow your head. Finish. Thank you. Today, in the last lesson, we have learned about how to scanning advertisement and shopping receipt. But today we will learn about how to make advertisement. Eh, tapi sebelum itu, Miss mau nanya, kalau kalian lagi asik-asik nonton video atau YouTube, tiba-tiba ada muncul iklan. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal ini? Sering, Miss. Saya premium sih, Miss. Oke, selain di YouTube, kamu pernah lihat iklan di mana lagi sih? Coba sebutin. Televisi, Selain di, Miss. Di TV, Miss. Di mall, iya Miss. betul. Ya, di televisi, di jalanan juga sebenarnya kita sering ya ngeliat iklan. Oke, iklan itu sebenarnya dibuat untuk disebarkan untuk menarik perhatian orang terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan sangat penting agar sebuah usaha bisa dilihat, dikenal, dan dibeli oleh orang lain. Dalam bahasa Indonesia, iklan adalah sebuah teks gambar, audio, atau video yang mempromosikan suatu produk. Produk yang diiklankan dapat berupa barang ataupun jasa. Oke, next, the purpose of advertisement. Apa sih tujuan dari advertisement itu? What is the purpose of advertising? Sebenarnya ada banyak sekali tujuan dari iklan ini. Umumnya market atau user advertisement to help companies to reach their objective and increase revenue. Beberapa tujuan advertisement teks yang lain diantaranya mempersuasi pembaca teks untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk atau jasa yang diiklankan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, meyakinkan pembaca bahwa produk atau jasa yang dijual benar-benar berkualitas. Selanjutnya, language feature, bahasa yang biasanya digunakan dalam sebuah iklan itu yaitu persuasif text. Apa sih bahasa persuasif itu? Bahasa persuasif itu adalah bahasa yang digunakan untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk membeli suatu produk. Fungsinya yang pertama adalah menarik perhatian dan yang kedua mendorong pembaca untuk melakukan tindakan. Seperti tadi artinya kalau kita melihat sebuah advertisement itu tujuannya untuk biar kita tertarik dengan iklan tersebut kan. Nah, ciri-ciri dari persuasive language ini yang pertama menggunakan kata-kata menarik, yang kedua mengandung ajakan, dan yang ketiga menonjolkan keuntungan. Next, dalam advertisement atau dalam iklan itu ada 5 unsur utama yang biasanya sangat di-highlight nih. Kalau kita membuat iklan, 5 unsur utama ini wajib ada di dalam iklan. Yang pertama itu produk atau service name. Ini adalah nama barang atau jasa yang diiklankan. Fungsinya memberitahu pembaca apa yang sedang ditawarkan. Dan yang kedua menjadi identitas utama. Di iklan itu biasanya kita tujuan utamanya adalah mengetahui apa sih yang diiklankan itu. Nah, contohnya kalau misalnya kita ngelihat sebuah brosur atau iklan dari jus, biasanya kita melihat fresh juice corner. Wah, berarti iklan ini sedang menawarkan sebuah jus. Terus ada iklan lagi tentang course English. English Smart Course dan lain-lainnya ya, kayak ada Happy Laundry atau Beauty Glow Skincare. Yang kedua ada description. Bagian ini yang menjelaskan produk atau jasa secara singkat. Fungsinya memberikan informasi tentang produk dan membantu pembaca mengenal produk yang ditawarkan. Biasanya menjelaskan bentuk produk, kualitas produk, fitur produk, dan jenis layanannya. Contohnya, kalau tadi di brosur jus atau di advertisement jus biasanya fresh juice made from natural ingredients. Berarti dia menjelaskan kalau jusnya itu terbuat dari bahan-bahan yang sangat natural.
Yang ketiga, benefits atau manfaat atau keunggulannya. Bagian yang menjelaskan keuntungan yang akan yang diperoleh pembeli. Fungsinya meyakinkan pembaca bahwa produk tersebut bermanfaat dan menunjukkan nilai lebih dibandingkan produk lain. Contohnya kalau tadi di iklan jus, rich in vitamins, berarti jus itu kaya akan vitamin. Healthy and refreshing, berarti jusnya itu sangat sehat dan menyegarkan. Kalimat-kalimat di atas itu menjelaskan manfaat produk sehingga termasuk benefits. Selanjutnya ada persuasive language. Nah, ini inti dari unsur advertisement. Bahasa yang digunakan untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk membeli produk. Fungsinya menarik perhatian, mendorong pembaca untuk melakukan tindakan, dan ciri-cirinya menggunakan kata-kata menarik, mengandung ajakan, dan menonjolkan keuntungan. Karena nggak mungkin kan kalau kita memasang iklan, kita tidak menggunakan kata-kata menarik dan tidak mengandung ajakan untuk membeli produk itu. Contoh kalimat itu kayak buy now, beli sekarang, coba ini sekarang. Kayak gitu kan, kayak don't miss this opportunity, jangan kehilangan kesempatan untuk membeli barang ini. Yang terakhir itu contact information atau informasi kontak, bagian yang menunjukkan cara menghubungi penjual atau untuk kita mendapatkan produk itu gimana sih. Biasanya di sana itu dicantumin tuh kontak information-nya biar yang ngelihat advertisement-nya tuh nggak bingung kalau kita mau beli ini harus beli kemana gitu. Fungsinya itu memudahkan calon pembeli dan memberikan informasi lanjutan. Biasanya kalau di advertisement itu ada kayak kita harus menghubungi nomor ini atau kita harus ke alamat ini atau websitenya atau Instagramnya kita cantumin di situ. Semua informasi tersebut termasuk kontak information. Oke, next. Nah, to explore your understanding, to check your understanding, I want to ask you guys about yang telah tadi Miss ajarkan. Nih, di sini ada sebuah gambar iklan. Dari iklan tersebut, apa sih yang kurang lengkap dari 5 unsur utama tadi yang telah kita pelajari tadi? Can you answer, Benefit dan guys? persuasif. Iya, betul sekali nih. Di dalam advertisement ini kurang ada benefit dan persuasive language-nya. Jadi kita cuma ngeliat, oh gambar sushi aja nih, kagak ada apa sih keuntungan dari sushi ini, atau kita disuruh ngapain sih kalau ngeliat sushi ini. Oke, kalau begitu, can you make apakah kalian bisa nih membuat advertisement ini menjadi lengkap? Can you please, Fazar, make the benefit of the sushi in the Uh, advertisement, please? I think the benefit is fresh made daily, and next Okay, is premium quality ingredients, and wait, next okay, is authentic Japanese flavor, and next is healthy and satisfying meal. okay. Next, tadi selain ada benefit, ada persuasive language ya yang kurang. Nah, can anyone make the persuasive language of the advertisement, I want to please? answer, Miss. Okay, Miss Limin, please. Okay, maybe I think the persuasive language are order now and experience sushi at its finest, and order yours today and taste the differences. Okay, good job, guys. I think you almost everyone do amazing job. Before we pack our bags, I want to conclude today's lesson. Today we learned about advertisement writing and its purpose. We identify 5 main elements of advertisement: product, service, description, benefit, persuasive language, and contact information. We also practice writing a simple advertisement using these elements. Hopefully, students can apply this knowledge to create effective and attractive advertisement in the future. Okay, thank you for your participation today. I hope this lesson is useful and provide benefits. See you in the next lesson. Thank you, Thank you, Miss. Miss. You miss. Thank you, Miss.